Jalan Pulang Lena adalah kisah cinta sederhana namun menyentuh antara Ilham, sopir taksi dari Solo, dan Lena, turis asal Filipina yang ternyata menyimpan rahasia besar. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di malam yang basah dan sunyi, tapi mengubah hidup keduanya di tengah perbedaan budaya dan latar belakang yang tajam. Cinta mereka tumbuh. Namun, kenyataan menghantam saat Lena harus kembali menghadapi dunia asalnya, dunia yang selama ini ia hindari. Di persimpangan antara cinta dan kewajiban, Lena harus memutuskan mengikuti jalan yang telah digariskan keluarganya atau memilih jalan pulang yang dia temukan di hati Ilham. Malam itu Solo baru saja diguyur hujan, jalanan masih basah, genangan air memantulkan lampu-lampu jalan yang temaram. Ilham, sopir taksi berusia 30-an awal, memutar lagu keroncong pelan-pelan dari radio mobil tuanya. Hari ini nariknya gak terlalu ramai, hujan bikin orang malas kemana-mana. Tapi dia tetap muter-muter, siapa tahu ada rezeki terakhir sebelum balik ke kosan. Di perempatan dekat Pasar Gede, dia pelan-pelan menepi, bukan karena ada penumpang, tapi karena hatinya lagi capek. Gila matiin mesin mobil dan nyender ke jok. Tangannya meraih bungkus rokok yang udah hampir kosong, lalu menyalakan sebatang. Hembusan asap keluar perlahan, bercampur udara malam yang dingin. Tiba-tiba matanya menangkap sosok perempuan duduk di trotoar seberang jalan. Rambut panjangnya basah, jaketnya tipis, dan kepalanya tertunduk. Sesekali terlihat bahunya bergerak, seperti orang yang lagi menangis. Ilham mengernyit. Turun dari mobil, perempuan itu tampak asing, bule. Bukan bule Eropa sih, tapi jelas bukan orang lokal juga, mungkin dari Asia Tenggara. Ilham ragu-ragu mau nyampein, tapi nuraninya nggak bisa tinggal diam. Maaf, Mbak. Kamu nggak apa-apa. Ilham mencoba suara seramah mungkin. Perempuan itu mendongak pelan, matanya sembab. Suaranya pelan dan terdengar asing. Mimebak. Ik es gone. Ilham mengerutkan kening, bahasa Inggris. You're back, someone stole it. Dia mengangguk. I don't take no what to do. Wait. Oke, calm down ya. Ilham jongkok di depannya. Nama kamu siapa? Lena. Imam Ilham. Ngidre VA taksi. Ilham menunjuk mobilnya yang parkir gak jauh dari situ. You're not safe here. Come with me, can help. Lena menatapnya ragu. Tapi mungkin karena dia benar-benar gak punya pilihan, akhirnya dia mengangguk pelan. Ilham membuka pintu mobil untuknya dan Lena masuk, masih menggigil. Ilham menyalakan penghangat udara seadanya, lalu mengambil handuk kecil dari kursi belakang. Here, it is not mochi, but at least you're not freezing. Lena tersenyum kecil, thank you. Ilham menatapnya dari kaca spion. So, what happened? Lena menarik napas panjang, lalu bercerita dengan bahasa Inggris terbata, tapi cukup jelas. Dia sedang jalan-jalan sore di sekitaran pasar. Lalu, ada dua orang naik motor yang tiba-tiba menyambar tasnya. Di dalamnya ada paspor, uang, dan ponsel. Sekarang dia nggak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Ilham mengangguk pelan. Dalam hatinya, dia ngedumel soal betapa nggak amannya kota ini buat wisatawan, tapi juga kagum sama Lena. Di tengah paniknya, dia masih bisa tenang. Kamu tinggal di mana? Hotel Nyengam. Hotel Injalan Slamet Riyadi. 1. Forgot the name. Ilham mikir, no ID, no phone. Sulit juga. Oke, itak you to me plus, just tonic it. Tomorrow, we find a solution. Is that okay? Lena tampak terkejut. You really want to help me? Ilham tersenyum tipis. Yah, saya orang Jawa. Kita nggak bisa lihat orang kesusahan terus dim aja. Malam itu mereka tiba di rumah kos Ilham. Kamar kecil, satu ranjang, satu kipas angin tua, dan satu rak buku berisi novel bekas dan Al-Quran lusuh. Ilham mempersilakan Lena tidur di kasurnya, sementara dia gelar tikar di lantai. Sorry ya, cuma ini yang saya punya. Lena menatapnya dengan tatapan campur aduk heran, terharu, dan sejujurnya.
Nyaman, you're very keen. Ilham hanya tertawa kecil di just a taxi driver. Tapi saya percaya, Tuhan tahu apa yang saya tanam. Lena diam sejenak. Ini, my country, not everyone world that is. Ilham menatap langit-langit, hatinya hangat. Tapi dia juga was-was, besok pagi kita ke kedutaan Filipina, mungkin mereka bisa bantu? Lena mengangguk. Yes, thank you again. Ia mematikan lampu. Malam pun sunyi, hujan sudah reda, tapi dalam hati Ilham. Badai baru saja dimulai, ada sesuatu dari Lena yang berbeda, bukan cuma wajah cantiknya atau logat lucunya, tapi ada kesedihan yang dalam, yang belum ia ceritakan sepenuhnya, dan dia tahu hidupnya tidak akan sama lagi sejak malam itu. Pagi di Solo selalu punya aroma khas campuran bau tanah basah, asap dapur dari warung dekat gang, dan suara sayup-sayup ibu-ibu menyapu halaman. Ilham membuka mata pelan-pelan di atas tikar, lehernya pegal. Kipas angin kecil di pojok kamar berdecit pelan, nyaris tak terasa anginnya. Tapi pagi ini terasa berbeda. Ia menoleh ke kasur. Lena masih tidur pulas, wajahnya damai, rambut panjangnya terurai berantakan di bantal. Ilham mendesah pelan, rasanya masih gak percaya. Semalam dia nolongin turis asing, dan sekarang dia ada di kamarnya. Gila, gumamnya sambil berdiri. Jangan baper lo ya. Dia bergegas ke dapur umum kos-kosan, nyeduh 2 gelas teh manis hangat dan beli nasi pecel dari ibu warung di ujung gang. Saat kembali, Lena sudah bangun, duduk di pinggir kasur dengan hoodie tipis dan wajah masih setengah ngantuk. Good morning, sapanya sambil menyodorkan teh. Lena tersenyum. Smells good. Nasi pecel local breakfast, you wanna try? Lena mengambil piring pelan-pelan, mencicipi satu suap, lalu matanya membulat. Taste is good. Ilham tertawa senang. Enak, kan? Sayuran, sambal kacang, kerupuk, simple, tapi mantap. Lena mengangguk cepat. I love it as like comfort food. Setelah sarapan, mereka naik taksi Ilham ke kantor kedutaan Filipina cabang Surabaya. Tapi karena proses administrasi, Lena harus menunggu beberapa hari sampai paspornya bisa diganti. Sementara itu, dia benar-benar gak punya siapa-siapa di Indonesia. Jadi kamu beneran gak punya temen di sini? Tanya Ilham sambil nyetir. Lena menggeleng. Kicem aloni, supposete bejus horkowex, short vacation. Ilham mengangguk. Terus kamu pilih Solo, bukan Bali? Lena tertawa pelan. Ive bento Bali, toman tourists, I wanted something real. Ilham menatapnya lewat kaca spion. Dan kamu ketemu saya, sopir taksi real banget. Lena tertawa keras sekali. Ini here real, for sure. Hari-hari selanjutnya, mereka lalui bersama. Ilham tetap narik seperti biasa. Tapi sekarang ada Lena di kursi penumpang depan, membawa kamera kecil dan catatan perjalanan. Lena bilang ingin mendokumentasikan hari-hari lokal di Solo bersama sopir taksi. Kadang mereka berhenti di pasar tradisional, beli es dawet atau tempe mendon. Kadang ke taman kota, duduk-duduk sambil ngobrol soal kehidupan. Lena sering bertanya, kenapa kamu jadi sopir taksi? Dan Ilham dengan jujur menjawab, karena aku gak lulus kuliah, tapi aku suka jalan dan ketemu orang. Lena banyak cerita juga tentang keluarganya di Manila yang katanya cukup sibuk dan kaku. Tapi dia selalu menghindar kalau Ilham nanya lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang ditahan. Di satu sore yang mendung, mereka berhenti di pinggir Bengawan Solo. Lena duduk di atas batu besar, menatap air keruh yang mengalir pelan. You know, katanya pelan, I feel beautiful here. Ilham duduk di sebelahnya. Kenapa? Karena saya gak banyak ngomong. Lena menoleh dan tersenyum. No, because here, I changes mama. Ilham diam. Angin menerpa pelan rambut Lena dan mata mereka bertemu sebentar. Ada yang bergetar, tapi cepat-cepat Ilham alihkan pandangan. Ia tahu perasaan itu tumbuh. Tapi dia juga sadar dunia mereka beda. Malamnya,
Di warung kopi kecil dekat kosan, mereka duduk sambil minum kopi hitam dan teh jahe. Lena sedang mencoba menulis catatan perjalanannya. Aku belajar satu kata hari ini, kata Lena tiba-tiba. Apa kabar? Ilham tertawa. Wah, mantap. Besok, kamu belajar ora opo-opo? Lena menulis cepat di bukunya. What does that mean? Gak apa-apa. It's okay. Jawa stili. Ora opo-opo. Ali ketat. Ilham menatap Lena, diam-diam. Dari sorot matanya, dari cara dia menertawakan hal-hal kecil, Ilham tahu Lena bukan turis biasa. Dia bukan orang yang hanya singgah, lalu pergi. Dia punya luka, punya kerinduan, dan entah kenapa. Solo menjadi tempat dia menyembuhkan itu, dan di tengah semua itu, ada Ilham sopir taksi yang hidupnya biasanya datar-datar saja. Sekarang mulai merasa deg-degan tiap pagi. Sebelum tidur malam itu, Lena berkata pelan di pintu kamar, "Thank you, Ilham, for everything." I. Ilham hanya mengangguk, pura-pura tenang. Ora opo-opo, tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya. Apakah semua ini hanya sementara? Hari-hari di Solo berlari seperti kereta Prambanan Ekspres, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pelan. Waktu berjalan begitu saja, dan sebelum Ilham sadar, Lena sudah hampir 2 minggu tinggal bersamanya. Kos-kosan kecilnya yang biasanya sepi, kini terasa ramai oleh tawa, obrolan, dan aroma sabun khas Lena yang entah kenapa bikin kamar itu seperti punya 2 nyawa. Ilham masih narik taksi seperti biasa, tapi sekarang hampir semua teman sopir langganan bus secamp Terminal Tirtonadi sudah hafal siapa yang duduk di sampingnya. Ham, bulan wisah durung. Kok makin mesra arek? Goda Hari, sopir senior yang mulutnya lebih cepat dari gas mobilnya. Ilham cuma ketawa hambar. Oh, rasa sembarangan, mas, dia cuma temen. Temen, kata itu makin lama makin berat diucap. Apalagi tiap kali Lena nyender pelan di bahunya waktu mereka berhenti nunggu penumpang, atau saat ia mendengar Lena bersenandung pelan lagu Jawa yang diajarkan ibu warung sebelah. Satu hari, di tengah panas matahari Solo, Lena ngajak Ilham berhenti. Di depan toko oleh-oleh. "You want to buy some making for you?" katanya ringan. Ilham menolak halus, "Nggak usah, Lena, aku nggak butuh apa-apa." Lena nyengir, "Not because you need it, but because I want to." Ia masuk ke toko dan keluar 15 menit, kemudian sambil menentang jaket kulit sintetis warna coklat gelap. "For the cold nuggets, when you sleep on the floor," ujarnya sambil menyerahkannya. Ilham melomo, "Lena, ini mahal." Lena menaruh telunjuk di depan bibirnya, SSTT. Ora opo-opo, kan? Dan di detik itu, Ilham merasa dada kirinya ditampar pelan-pelan, rasanya hangat. Sekaligus nyesek, malam harinya. Lena tertidur cepat setelah seharian keliling kota. Ilham duduk di teras kecil, membawa kopi hitam dan radio jadul. Di sekitarnya, suara jangkrik dan kipas dari kamar sebelah bercampur jadi satu. Ia menatap langit yang gelap, hatinya berisik, "Aku suka dia." Gumamnya lirih. Tapi dia siapa? Aku siapa? Ilham tahu Lena bukan orang biasa. Cara dia bicara, cara dia menatap dunia, cara dia memandang hidup, terlalu dewasa, terlalu tenang untuk sekadar turis yang tersesat. Dan dia hanya sopir taksi yang hidup dari hari ke hari, masih nyicil motor, dan kadang makan cuma pakai kerupuk sisa warung. Kalau dia tahu aku nggak punya apa-apa, dia masih mau duduk di sampingku. Pikirnya, beberapa hari kemudian, mereka menghabiskan sore di sebuah bukit kecil di tepi kota. Tempat itu tidak terkenal, tapi Ilham sering ke sana kalau ingin sendiri. Dari atas, terlihat kota Solo yang tenang, lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Lena duduk di sampingnya, memeluk lutut, angin sore meniup pelan helai rambutnya. Ilham menatapnya lama, ingin bicara, ingin jujur, tapi bibirnya keluh. "Ilham," panggil Lena pelan. Do you believe in fate?" Ilham tersenyum samar. "Kadang." "Kenapa?" Lena menggigit bibir bawahnya sebentar, lalu berkata,
I feel like I was meant to be here with you. Ilham menoleh cepat, dadanya langsung berat. Tapi yang keluar dari mulutnya malah "Don't say that." Lena terkejut. "Hui, karena aku bukan siapa-siapa. Lena, aku cuma supir taksi, hidupku biasa. Kamu bukan dari dunia yang sama." Lena terdiam, matanya mulai berkaca. "Tapi aku gak peduli soal itu, Ilham," katanya akhirnya. "Kamu mungkin pikir aku tinggi, tapi aku juga capek dengan hidupku yang tinggi itu di sini. Aku merasa hidup." Ilham menunduk. "Tapi rasa nyaman itu kadang cuma sesaat. Lena, aku gak mau kamu nyesel nanti." Lena menggenggam tangannya. "Kalau aku yang nyesel, itu urusanku, kan?" Malam itu mereka turun bukit dalam diam. Tapi bukan diam yang hampa, diam yang penuh dengan rasa. Rasa yang tak terucap. Di kamar, Lena sudah tertidur lebih dulu. Ilham menatap wajahnya lama. Ada air mata yang belum sempat kering di pipinya. Hatinya remuk. Bukan karena Lena tak cantik, bukan karena dia tak suka, tapi justru karena dia suka terlalu dalam, terlalu tulus, dan itu yang menakutkan. Karena bagi Ilham, cinta bukan sekadar rasa, tapi tentang mampu atau tidak menjaga dan memberikan rasa aman. Dan ia merasa belum sanggup. "Maaf, Lena," bisiknya lirih sebelum mematikan lampu. "Mungkin aku terlalu takut untuk bahagia." Pagi itu Solo disambut matahari hangat yang tembus lewat sela-sela jendela kamar kos Ilham. Di lantai, Ilham masih tertidur dengan posisi meringkuk, mengenakan jaket pemberian Lena yang kini jadi selimut favoritnya. Lena bangun lebih dulu, duduk di tepi kasur sambil memandangi Ilham yang masih terlelap. Sudah beberapa minggu ia tinggal bersama Ilham, dan tiap pagi perasaannya seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang aneh, tapi menenangkan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Lena menyiapkan 2 gelas teh manis dan sepiring roti bakar isi selai kacang. Ia duduk di lantai dan membangunkan Ilham dengan menyodorkan gelas teh ke arahnya. "Morning, sleepy driver." Ilham membuka mata perlahan, masih agak kusut. "Buah, sekarang saya dibikinin sarapan juga, makin betah ini." Lena tertawa kecil. "Hitung-hitung bayar kos." Ilham ikut tertawa, tapi di balik tawanya ada rasa takut. Makin hari, Lena terasa makin penting, dan itu membuat pikirannya makin kacau. Setelah sarapan, mereka pergi ke taman kota. Ilham duduk di bangku panjang, sementara Lena duduk bersila di atas rumput sambil memainkan gitar kecil pinjaman dari anak tetangga kos. Ia mulai menyanyikan lagu dengan bahasa Tagalog. Suaranya lembut seperti bisikan angin sore. Ilham terpaku, tak mengerti liriknya, tapi bisa merasakan maknanya. Selesai lagu itu, Lena menatap Ilham. "Itu lagu sedih," katanya pelan. "Judulnya apa?" "Pahlam. Artinya selamat tinggal." Ilham menelan ludah. "Kenapa nyanyi lagu sedih pagi-pagi begini?" Lena menarik napas. "Kadang aku ngerasa semua ini terlalu indah buat nyata. Aku takut bangun dan semua ini hilang." Ilham diam, lalu dia menjawab, pelan tapi dalam, "Kalau kamu takut bangun, aku bakal tetap di sini. Biar kamu tahu, yang kamu lihat ini bukan mimpi." Lena tersenyum, tapi matanya berkaca. "Kamu orang pertama yang bilang gitu ke aku." Ilham mengerutkan kening. "Kok bisa?" Lena menunduk. "Karena aku bukan orang yang dipercaya begitu saja sama orang. Di rumah, semua orang lihat aku bukan sebagai Lena, tapi sebagai anak siapa, ahli waris siapa, tanggung jawab siapa." Ilham tersentak. Baru kali ini, Lena membocorkan sesuatu yang terdengar desar. "Aku tahu kamu penasaran," lanjut Lena. "Aku lihat dari matamu, tapi kamu selalu tahan buat nanya." Ilham tersenyum miris. "Aku takut kalau tahu, aku gak berani dekat lagi." Lena menatap langsung ke mata Ilham. "Aku bukan lari dari siapa-siapa, Ilham. Aku lari dari apa yang orang pikir seharusnya aku jadi. Di sini, aku bisa jadi orang biasa, dan aku bisa ketemu kamu." Hening sejenak,
Lalu Ilham bertanya, "Pelan, kamu sayang aku?" Lena menatap Ilham dengan tatapan yang tak bisa dibaca, antara terkejut, bingung, dan lega. Aku nggak tahu caranya bilang itu. Tapi aku tahu, tiap kali lihat kamu, aku ngerasa. Pulang, Ilham memejamkan mata sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kalau aku jawab ya, kamu bakal tetap di sini? Lena menggeleng, "Jujur, aku nggak bisa janji. Aku harus pulang suatu saat. Aku nggak bisa tinggal di sini selamanya." Tapi, ia menggenggam tangan Ilham. "Aku bisa janji, saat aku pergi pun, kamu bukan hanya cerita singkat, kamu adalah bagian dari perjalanan yang paling penting buat aku." Ilham menatap tangan mereka berdua hangat nyata dan di situ, untuk pertama kalinya, dia merasa berani. "Kalau suatu hari kamu pergi," katanya pelan, "pastikan kamu masih ingat jalan pulang, biar aku bisa jemput kamu." Lena tertawa pelan, matanya berair. "Kamu romantis juga ternyata." Ilham nyengir, "Taksi juga bisa bawa cinta." "Lol, sorry itu." Mereka duduk berdampingan di dalam taksi, berkeliling kota tanpa tujuan. Lena merekam setiap sudut kota dari balik jendela. Merekam bukan cuma dengan kamera, tapi dengan hati. Di lampu merah dekat alun-alun, Lena bertanya pelan, "Kalau aku pergi, kamu bakal nunggu aku?" Ilham mengangguk tanpa ragu sampai ban taksi pos, dan Lena tahu dia mulai jatuh cinta. Bukan pada kota, bukan pada petualangan, tapi pada seseorang yang tidak pernah mencoba menjadi orang lain untuk membuatnya kagum. Ilham adalah rumah, dan rumah bukan soal gedung, tapi soal hati. Sore itu langit Solo terlihat aneh, biru kelabu, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Ilham dan Lena baru saja pulang dari pasar Triwindu. Lena membeli gantungan kunci wayang dan batik kecil yang katanya ingin ia simpan untuk masa depan. "Buat kenang-kenangan," katanya, sambil menggantungnya di kaca spion taksi Ilham. Ilham tersenyum, tapi hatinya tak setenang biasanya. Sudah beberapa hari ini, Lena sering melamun, kadang menatap layar ponselnya lama sekali, lalu mendesah pelan. Ilham tahu sesuatu sedang mengganggu pikirannya, tapi ia tak mau memaksa. Malamnya, ketika Ilham sedang duduk di teras kos, Lena keluar dari kamar dengan wajah cemas. Ia menggenggam ponselnya erat-erat. "Ilham," katanya pelan, Aku harus cerita sesuatu." Ilham menoleh cepat. "Kenapa?" Lena duduk di sebelahnya, matanya marah. Ia menatap kosong ke jalan gelap. "Di depan kosan, keluargaku tahu aku di sini. Mereka udah ngontak kedutaan Filipina, mereka kirim tiket pulang." Ilham terdiam, seperti tersambar petir. "Besok?" tanyanya pelan. Lena menggeleng. 3 hari lagi." Tapi itu bukan masalahnya. Ia menoleh ke Ilham, kali ini dengan mata yang tak bisa menahan air mata. Mereka bukan keluarga biasa." Ilham mengerutkan dahi. "Aku anak dari keluarga pebisnis besar di Manila. Papa punya perusahaan ekspor besar, mamaku punya yayasan pendidikan. Aku satu-satunya anak mereka. Dan mereka udah menyiapkan jalan hidupku sejak aku bisa berjalan." Ilham menatap Lena dalam diam, tidak marah, tidak kaget. Tapi luka itu mulai terasa. Luka karena tidak tahu siapa Lena sebenarnya. "Jadi kamu lari dari semua itu?" Akhirnya Ilham bertanya. Lena mengangguk. "Ya, aku muak hidup dengan rencana orang lain. Dibilang harus sekolah di London, kerja di perusahaan keluarga, nikah sama orang yang mereka pilih. Aku mau tahu siapa aku sebenarnya, bukan siapa yang mereka mau." Ilham menghela napas panjang. Dunia Lena benar-benar jauh dari dirinya. Jauh sekali. "Kenapa kamu gak cerita dari awal? Aku takut kamu berubah." Ilham mengangguk. "Dan sekarang aku harus berubah." Lena menatapnya, bibirnya gemetar. "Paku gak tahu. Tapi aku pengen kamu tahu yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat." Ilham berdiri, berjalan sebentar. Ke ujung teras, ia menatap bintang yang mulai bersembunyi di balik awan. "Lena, kamu tahu rasanya jadi aku?" Lena diam,
setiap hari narik mobil gua, ngelewatin orang-orang yang gak pernah lihat kamu. Lalu suatu hari, kamu datang, kamu lihat aku, kamu dengar aku, dan aku pikir, mungkin ini saatnya hidupku berubah. Ia menoleh, tapi ternyata kamu yang akan pergi dan aku tetap di sini. Air mata Lena jatuh begitu saja. Aku gak mau pergi, Ilham. Tapi kamu harus, kan? Lena mengangguk. Perlahan 3 hari berjalan seperti mimpi buruk yang ditarik lambat-lambat. Lena mulai berkemas, walau hatinya berat. Ia tidak keluar banyak, hanya duduk di kamar, menulis, dan sesekali merekam suara-suara dari sekitar kos. Ilham tak banyak bicara, ia tetap narik, tapi setiap kali melihat kursi kosong di sebelahnya, ada perih yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam terakhir sebelum Lena berangkat, mereka duduk di bukit yang dulu pernah mereka kunjungi. Suasananya sunyi, hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang mendesir pelan. Aku pernah bilang, kata Lena tiba-tiba, kalau kamu membuatku merasa pulang. Ilham menoleh. Tapi sekarang aku sadar, aku gak bisa pulang kalau aku gak tahu siapa diriku. Ilham mengangguk. Dan kamu harus nyari itu di Manila. Iya, mereka diam. Lalu Ilham membuka jaket coklat yang dulu Lena berikan dan melipatnya pelan. Ini buat kamu. Lena menggalang, itu milikmu. Ilham tersenyum. Kamu kasih waktu itu buat jagain aku dari dingin. Sekarang kamu yang butuh itu, biar kamu. Ingat selalu ada tempat di Solo yang ngangeni. Lena menatap jaket itu lama, lalu memeluk Ilham laman hangat dan penuh luka. Aku akan balik, bisiknya. Kalau kamu masih mau aku. Ilham memejamkan mata. Aku gak kemana-mana. Taksi ini gak akan jalan jauh-jauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mencium satu sama lain. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi ciuman yang seperti janji, kalau memang berjodoh, mereka akan menemukan jalan pulang. Lena menatap jendela pesawat, matanya sembab. Awan-awan putih bergulung di luar sana. Tapi pikirannya masih tertinggal di Solo, di jalan-jalan kecil yang berdebu, di bangku taman tempat ia menyanyi, dan di sebuah taksi tua yang menghantar hatinya. Pulang untuk pertama kali dalam hidupnya. Sesampainya di Manila, semuanya terasa asing. Padahal ini adalah tempat ia dibesarkan. Rumah besarnya masih sama megah, bersih, penjaga berdiri di gerbang, lampu-lampu kuning menyala lembut. Tapi rasanya hampa, tak ada tawa, tak ada sapaan sederhana seperti ngoteh, Lena. Dari ibu kos, tak ada suara kipas tua. Yang ada hanyalah ruang tamu dingin dan wajah-wajah yang sudah menyiapkan pertanyaan. Mau sampai? Kapan kamu main-main seperti ini, Lena? Suara mama terdengar tajam saat mereka duduk di ruang makan malam itu. Papa hanya menatap dengan wajah datar. Kami kirim tiket bukan untuk kamu melarikan diri lagi. Ini waktunya kamu kembali ke rencana hidupmu. Lena menelan ludah. Bagaimana kalau aku gak mau? Mama terdiam, suasana mendadak mencekam. Hanya denting garpu yang menyentuh piring yang terdengar. Kamu bukan anak kecil lagi, Lena, kata Papa. Dan kamu tahu tanggung jawabmu di sini. Kamu pikir kami habiskan uang untuk sekolah kamu di luar negeri hanya agar kamu tinggal dengan sopir taksi di negara lain? Lena berdiri dari kursinya. Ilham bukan sekadar sopir taksi, dia manusia. Dan dia lebih jujur dari semua orang yang pernah aku temui di dunia ini. Papa menahan napas. Mama memalingkan wajah. Beberapa minggu berlalu, Lena kembali ke rutinitas lama, rapat dengan manajer yayasan, makan malam dengan keluarga kolega, bisnis, fitting gaun untuk gala amal. Tapi semua terasa kosong. Ia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu sesi yoga tanpa membayangkan jalan-jalan Solo yang penuh suara motor dan bau gorengan dari pinggir jalan. Di kamarnya yang luas, Lena membuka koper kecilnya. Di dalamnya ada jaket coklat tua yang ia peluk erat setiap malam. Ponselnya berkedip. Ada banyak pesan baru dari teman-temannya di Manila. Tapi tak satu pun dari Ilham. Dia tidak mengirim kabar, tidak menelpon, tidak menanyakan sampai dengan selamat.
Bahkan tidak sekadar apa kabar. Lena menggigit bibir. Setiap kali ia ingin mengetik pesan, jemarinya berhenti. Ia takut tahu bahwa Ilham benar-benar memilih diam. Tapi malam itu, ia tak tahan lagi. Ia membuka galeri, menekan satu foto yang mereka ambil diam-diam di Bukit Solo, lalu menulis, "Ham, kamu baik-baik saja. Aku kangen. Tapi mungkin kamu lebih baik tanpa aku." Ia menekan kirim dan menunggu. Tak ada balasan malam itu, juga tidak. Besoknya, dan tidak lusa. Di salah satu malam gala, Lena berdiri di balkon hotel bintang 5, gaunnya elegan, rambutnya disanggul, dan tangannya menggenggam gelas wine mahal. Tapi hatinya terasa lebih miskin dari sebelumnya. Dari kejauhan, dia bisa lihat lampu-lampu Manila berkilau. Tapi tidak ada satupun yang menuntunnya pulang. Ia mengeluarkan ponsel, membuka album, dan memutar rekaman suara dari Solo. Terdengar suara becak lewat, suara Ilham tertawa, dan suara dirinya menyanyikan lagu Suwi Ora Jamu. Air matanya jatuh perlahan, tidak terisak, hanya diam, tapi dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, benarkah ini hidup yang aku inginkan? Beberapa hari kemudian, Lena memberanikan diri bertemu langsung dengan papa dan mama di ruang kerja. "Aku akan pergi dari rumah. Aku butuh waktu sendiri." Mama langsung memotong, "Lena, aku gak mau hidup seperti robot. Mak, aku akan tetap jadi anakmu. Aku akan tetap mencintai papa. Tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri." Papa menatap Lena lama, lalu berkata pelan, "Apa ini semua karena pria itu?" Lena mengangguk, "Tidak hanya karena dia, tapi karena dia yang pertama membuat aku merasa punya pilihan." Dan malam itu, Lena kembali mengemasi koper kecilnya. Kali ini bukan untuk kabur, tapi untuk mencari sesuatu yang benar-benar hilang sejak ia kembali ke Manila dirinya sendiri. Bandara Adi Sumarmo terasa lebih kecil dari yang Lena ingat. Mungkin karena kali ini ia datang tanpa rencana. Tidak ada jemputan, tidak ada koper besar, hanya satu ransel kecil dan sebuah hati yang berharap Ilham masih menunggunya. Sore itu, Solo diguyur hujan ringan, langit mendung, dan jalanan basah. Lena menyusuri trotoar sambil menarik napas dalam-dalam udara ini. Udara yang dulu membuatnya jatuh cinta. Bau tanah, suara klakson, dan obrolan sopir-sopir becak di sudut jalan. Tapi sesuatu terasa berubah. Ia menyusuri gang kecil menuju kos Ilham dulu. Tapi kos itu sudah kosong, tidak ada suara TV dari kamar atas, tidak ada aroma nasi goreng dari ibu kos. Ia mengetuk pintu. Seorang pria tua membukakan, bukan wajah yang ia kenal. "Oh, Mas Ilham, sudah pindah?" "Bak, sekitar 2 bulan lalu." Lena tercekat. "Pindah kemana?" "Pak." Pria itu menggelang, "Kurang tahu, tapi katanya sekarang narik di Semarang. Di sana lebih rem katanya." "Semarang?" Lena mundur pelan. Dunia seperti bergerak tanpa dirinya. Waktu tak menunggu siapapun, bahkan orang seperti Ilham. Lena mencoba mencari Ilham lewat Facebook. Tidak ada. WhatsApp, nomornya tidak aktif. Ia pergi ke pangkalan taksi tempat Ilham biasa mangkal. "Ilham, wah, anak itu udah dak di sini. Sejak bulan lalu, dia dapat mobil baru, dikontrak sama Travel. Katanya udah serius, gak narik di jalan lagi," ujar seorang sopir. "Dia sehat?" Sopir itu mengangguk. "Terakhir dengar, dia mau nikah sama cewek pelanggan lama yang kerja di apotek." "Apa itu namanya, Desi?" Nama itu menghantam Lena seperti ombak. Nikah. Sore itu, Lena duduk sendirian di taman kota, tempat mereka pernah duduk bersama. Ia membuka jaket coklat tua yang masih ia bawa di dalam saku. Masih ada secari kertas yang pernah Ilham selipkan dulu. "Kalau suatu hari kamu pergi, pastikan kamu masih ingat jalan pulang. Biar aku bisa jemput kamu." Lena memandangi kata-kata itu lama. Tangannya gemetar, dadanya sesak. "Ilham," bisiknya, "sudah aku pulang. Tapi kamu gak di sini." Air mata jatuh satu-satu. Telan.
Tapi tak terbendung, mungkin dia datang terlalu lambat. Di malam yang dingin, Lena duduk di angkringan sendirian. Ia menatap lampu-lampu kota sambil menggenggam teh panas. Seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba bicara, "Mbak turis dari Filipina itu, ya?" Lena menoleh, kaget pria itu tersenyum. "Saya dulu pernah lihat Mbak duduk sama Mas Ilham di sini. Kalian kelihatan bahagia." Lena tersenyum getir. "Saya." Kembali, tapi semuanya berubah. Pria itu mengangguk. "Bijak, hidup memang jalan terus, Mbak, tapi kadang. Meskipun orangnya udah gak di tempat lama, bukan berarti hatinya ikut pergi." Lena menatap pria itu dalam-dalam. "Kamu pikir dia masih ingat aku?" Pria itu tersenyum. "Orang seperti Ilham, kalau dia cinta, dia gak bakal lupa. Tapi kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu harus cari sendiri." Besok paginya, Lena menaiki bus ke Semarang. Perjalanan 2 jam itu terasa seperti 2 tahun. Di tangannya masih tergenggam jaket itu. Ia tidak tahu apakah ia siap. Tapi ia tahu satu hal, ia harus tahu kebenarannya. Sesampainya di Semarang, ia turun di terminal dan dengan bantuan sopir ojek, ia menuju alamat yang disebutkan oleh salah satu rekan Ilham, sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Di depan rumah itu, Lena berdiri. Jantungnya berdetak tak karuan, tangannya ingin mengetuk pintu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sampai akhirnya, pintu terbuka. Dan keluar seseorang. Ilham masih dengan tubuh kurusnya, tapi kini lebih rapi, lebih tenang. Dia terdiam, menatap Lena seperti sedang melihat hantu masa lalu. "Lena." Lena hampir menangis saat namanya disebut. Ilham tidak bergerak. "Kenapa kamu di sini?" Lena menelan ludah. "Aku pulang." Sunyi hanya suara angin dan detak jantung yang mereka bisa dengar. "Sudah terlambat, ya?" tanya Lena pelan. Ilham tak langsung menjawab, tapi matanya seperti lautan badai yang menahan banyak hal. "Aku gak tahu." "Lena, kamu pergi tanpa kabar. Aku nunggu lama, tapi aku harus jalan." Lena menunduk. "Aku tahu, dan aku salah, tapi aku suara." Lena pecah. "Aku masih cinta kamu, Ham." Dan di situ, waktu seakan berhenti, sampai akhirnya dari dalam rumah terdengar suara perempuan. "Ham, tadi pesanan GoFood-nya udah nyampe ya?" Ilham menoleh ke dalam, lalu kembali menatap Lena. Tak ada senyum, tak ada marah, hanya tatapan rumit. Lena tahu harapan bukan lagi miliknya, tapi mungkin keberanian datang bukan untuk menang, tapi untuk melepaskan. Dan Lena dengan langkah gemetar mengangguk, "Aku cuma mau bilang, kamu tetap rumah buatku." Ia menyerahkan jaket itu ke tangan Ilham, lalu berbalik meninggalkan Solo, meninggalkan Semarang, meninggalkan apa yang dulu terasa seperti mimpi indah. Dan Ilham berdiri di sana, menggenggam jaket yang masih beraroma hujan. Lena kembali ke Manila dengan hati yang tak lagi berharap, tapi juga tak sepenuhnya kosong. Ada luka, ya, tapi ada juga sesuatu yang lebih penting, kejujuran pada dirinya sendiri. Ia tak datang kembali sebagai pewaris kaya yang melarikan diri, tapi sebagai perempuan yang akhirnya tahu cinta tidak harus memiliki, tapi ia tetap layak diperjuangkan, meski hanya dalam ingatan. Beberapa bulan berlalu, Lena menjalani hidup baru dengan perlahan. Ia meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di apartemen kecil milik sendiri. Ia mulai bekerja sebagai guru seni di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, sesuatu yang tak pernah disangka-sangka akan memberinya kedamaian yang selama ini ia cari. Di setiap kelas, ia memainkan lagu-lagu Jawa yang dulu diajarkan Ilham. Anak-anak menyukainya. Mereka tertawa saat Lena mencoba berbicara dalam bahasa Indonesia. Kadang ia masih membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama di Solo, tapi rasa perih itu sudah tak setajam dulu. Ia belajar berdamai. Dan yang paling penting, ia mulai menulis tentang semua yang ia alami. Tentang pertemuannya dengan Ilham, tentang hujan, tentang jalan-jalan kecil, tentang jaket coklat tua. Bukunya diberi judul Jalan Pulang Lena. Buku itu tak laku banyak,
Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin menuliskan semua yang ia rasakan agar suatu hari, jika Ilham entah bagaimana membacanya, dia tahu Lena tidak pernah benar-benar pergi, sementara itu di sebuah rumah kontrakan kecil di Semarang. Ilham duduk di teras, membaca sebuah buku. Ia baru pulang dari antar tamu ke Bandungan dan lelah. Tapi begitu membuka halaman depan buku yang tadi dikasih oleh pemilik toko buku langganan, matanya terhenti. Untuk Ilham, terima kasih sudah menjadi rumah dalam perjalananku. Lena di La Cruz. Jari Ilham gemetar. Ia membuka halaman-halaman berikutnya dan membaca seperti haus yang menemukan air. Tentang hari pertama mereka bertemu, tentang jaket, tentang suara di bukit, tentang cinta yang tak sempat dijaga, dan akhirnya tentang perpisahan yang bukan karena benci, tapi karena waktu belum berpihak. Ilham memejamkan mata, menahan sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Ia mengangkat kepala ke langit malam Semarang, lalu tersenyum kecil. Lena. Beberapa minggu kemudian, pameran buku tahunan diadakan di Yogyakarta. Lena datang sebagai penulis tamu, duduk di stand kecil dengan papan bertuliskan, penulis buku perjalanan hati. Ia tak menyangka banyak yang membaca karyanya. Beberapa bahkan menangis saat menceritakan kisah mereka sendiri. Dan ketika acara hampir selesai, seorang pria berdiri di antrean terakhir, rambutnya sedikit lebih panjang, ada kacamata hitam tergantung di lehernya. Lena baru sadar siapa dia ketika pria itu berdiri tepat di depannya, menaruh sebuah jaket coklat yang sudah lusuh di atas meja. "Boleh saya minta tanda tangan, Bu Lena?" katanya. Tersenyum. Lena membeku. Tangannya menutupi mulutnya, matanya basah seketika. "Ilham." Pria itu mengangguk pelan. "Kamu pulang? Aku telat sadar. Tapi sekarang aku gak mau lagi kehilangan kesempatan." Lena berdiri di sekeliling mereka. Dunia terus berjalan. Tapi untuk mereka berdua, waktu akhirnya diam. "Aku gak tahu masa depan kita kayak gimana, Ham. Tapi yang aku tahu, aku gak mau lagi lari." Ilham mengangguk. "Aku juga." Mereka saling menatap, kali ini tanpa harapan yang muluk. Hanya keyakinan bahwa cinta yang tumbuh dalam kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di tengah keramaian pameran, mereka tertawa pelan seperti dua orang yang akhirnya bisa bernapas kembali. Beberapa bulan setelah itu, Lena pindah ke Solo bukan karena cinta semata, tapi karena ia tahu di sanalah ia menemukan versi terbaik dari dirinya. Ia mengajar seni, Ilham mengelola usaha travel kecil. Mereka tak hidup glamor, tapi setiap hari mereka bisa saling menyapa dengan "Selamat pagi, rumah." Dan entah kenapa, itu sudah cukup. Tamat.